demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi yang menjadi pelaku firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat kasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya berdasarkan bacaan ini tadi adalah kasih dan taat. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang ada di antara kasih dan ketaatan itu tadi. Apa yang menjadi hubungan antara kasih dan ketaatan? Dan cara kita untuk bisa memaknai dan memahami hubungan itu adalah dengan ketika kita mencoba untuk melihat beberapa arti yang bisa dimunculkan oleh kata hubung dan itu tadi. Ya, kasih dan taat itu dihubungkan oleh sebuah kata hubung dan. Kata hubung dan sendiri ketika kita mencoba untuk melihatnya, itu bisa memang memiliki beberapa arti. Yang pertama, mungkin kata hubung dan itu dipahami sebagai sebuah pertentangan. Seperti ketika kita membaca sebuah ungkapan benar dan salah. Benar dan salah itu dihubungkan dengan kata hubung dan. Tetapi hubungan yang terjadi itu hubungan yang bersifat pertentangan. Kenapa? Karena ya benar itu bertentangan dengan salah. Nah, apakah ketika kita bicara soal hubungan antara kasih dengan ketaatan, ya, ketika dihubungkan dengan kata hubung dan, apakah memang memiliki arti seperti itu, bahwa kasih itu dipertentangkan dengan ketaatan? Ya, tentu tidak, bukan? Jadi, kita tidak memaknai hubungan antara kasih dengan ketaatan itu sebagai sebuah pertentangan. Ya. Seakan-akan orang yang mengasihi Tuhan itu tidak boleh mentaati Tuhan. Atau orang yang mentaati Tuhan itu tidak boleh mengasihi Tuhan. Ya. Seakan-akan itu dipertentangkan. Tidaklah demikian. Sehingga arti yang pertama ini jelas. Sesuatu yang tidak kita terima. Yang kedua, bisa juga kata hubung dan ini dimaknai sebagai sebuah pemisahan. Seperti ketika kita pernah mungkin mendengar ungkapan air dan minyak. Jadi air itu dan minyak itu dihubungkan dengan kata hubung yang namanya dan itu tadi. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita di dalam sebuah gelas, kita taruh air, kita taruh minyak, mau kita aduk-aduk sampai 1000 kali pun, ya tetap terpisah. Tidak akan bisa tercampur. Air ya air, minyak ya minyak. Apakah kita juga memahami hubungan antara kasih dan ketaatan seperti itu? Bahwa itu sesuatu yang terpisah, jalan dewek-dewek. Mengasihi ya mengasihi, mentaati dan mentaati, ya itu tidak boleh dijadikan satu, yaitu harus berjalan sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lain, seperti air dan minyak itu, ya tentulah tidak demikian juga. Jadi kita tidak memahami kasih dan ketaatan itu sebagai sesuatu yang dipertentangkan, bahwa kita ini harus pilih salah satu, katakanlah begitu ya, tidak boleh pilih dua-duanya, gitu. Bukan demikian. Kita juga tidak memaknai atau memahami kasih dan ketaatan itu sebagai sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan yang lain, tentu tidak demikian. Kalau begitu bagaimana kita memaknai hubungan antara kasih dengan ketaatan itu tadi? Saya justru memaknainya sebagai sebuah urutan, sebagai sebuah posisi. Bahwa kasih dan ketaatan itu adalah bicara posisi, urutan. Yang pertama, posisi yang pertama itu adalah kasih. Dan posisi yang kedua itu adalah ketaatan. Sehingga makanya kasih itu ditempatkan di urutan yang pertama. Dan ketaatan itu ditempatkan di urutan yang kedua. Kasih dan ketaatan. Bukan ketaatan dan kasih. Melainkan kasih dan ketaatan. Kita
kita tentu juga pernah mendengar ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja. Apakah kita memahami berdoa dan bekerja itu sesuatu yang bertentangan? Bahwa berdoa itu dipertentangkan dengan bekerja. Kita hanya boleh pilih salah satu, berdoa atau bekerja. Tentu tidak demikian, bukan? Kita tidak memahami ungkapan berdoa dan bekerja itu sebagai sesuatu yang dipertentangkan. Kita juga tidak memahami ungkapan berdoa dan bekerja itu sebagai sesuatu yang jalan sendiri-sendiri, terpisah. Berdoa ya berdoa, bekerja ya bekerja, jalan sendiri-sendiri, sesuatu yang terpisah. Tentu tidak demikian. Tetapi kita memaknainya, memahaminya sebagai sesuatu yang ada urutannya. Makanya dikatakan berdoa dan bekerja. Urutannya itu adalah berdoa dulu, kemudian bekerja. Tidak ada ungkapannya itu yang dibalik. Tidak pernah ungkapannya itu bisa ditukar balik. Seakan-akan kita bisa berkata, ora et labora itu labora et ora, begitu. Tidak ada, saudara. Selalu urutan yang pertama itu adalah berdoa. Baru posisi yang kedua itu adalah bekerja. Nah, mirip seperti itu, ketika kita bicara soal ungkapan kasih dan ketaatan, itu bicara soal urutan kasih dulu, baru kemudian ketaatan. Karena itulah Yesus mengatakan di awal, dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kasih dulu yang disebutkan, itu urutan yang pertama. Baru kemudian urutan yang kedua, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yesus tidak membalik itu. Yesus tidak berkata, jika kamu menuruti perintah-perintahku, maka kamu akan mengasihi aku. Tidak dibalik demikian. Kasih sebagai urutan yang pertama. Dan taat itu sebagai urutan yang kedua. Dan itu diulang berkali-kali. Setidaknya 3 kali. Di ayat 15, di ayat 21a, di ayat 23 sampai 24. Di awal, di pertengahan, dan di bagian akhir. Yesus selalu menempatkan kasih itu sebagai urutan yang pertama, baru kemudian ketaatan itu sebagai urutan yang kedua. Nah, kita akan lihat dulu sebetulnya apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan kalau begitu. Kasih adalah urutan yang pertama itu. Apa maksudnya? Yesus mengatakan ketika kita ini diminta untuk menempatkan kasih kepada Tuhan itu sebagai urutan yang pertama. Kalau kita membaca di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24 itu tadi, maka kita bisa menemukan bahwa sebetulnya kasih kepada Tuhan itu bicara soal kita itu hidup bersekutu bersama dengan Kristus. Artinya apa? Menikmati kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Ketika kita itu mengasihi Tuhan itu artinya apa? Kita itu menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Makanya di ayat 16 sampai 17 Yesus mengatakan apa? Dia akan mengirim penolong yang lain, Roh Kudus yang menyertai kita. Ada kuat kuasa Roh Kudus, ada kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Akan Yesus sendiri melanjutkan, bukan hanya Roh Kudus itu hadir. Yesus juga mengatakan apa di dalam ayat yang selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus sendiri tetap akan menyertai kita. Ada Roh Kudus, ada Kristus, bahkan di bagian akhir di bacaan kita, Bapa sendiri itu hadir bersama-sama dengan kita. Saudara, Trinitas itu hadir di dalam kehidupan orang percaya mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita bicara soal kasih kepada Tuhan, itu bicara soal kita ini menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang luar biasanya, dan yang indahnya, semua dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan itu adalah tidak ada batasannya, tidak ada syaratnya. Karena apa? Karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu tidak bersyarat. Sehingga kehadiran Tuhan sebagai perwujudan cinta Tuhan kepada saudara dan saya, itu jelas tidak ada syaratnya. Bahkan, Yohanes 3:16, ketika kita ini berada di dalam kondisi berdosa sekalipun, bagaikan sampah yang tidak ada artinya, Tuhan itu tetap mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semua dilakukan Tuhan tanpa syarat, itu yang namanya anugerah.
Hadirat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya, cinta Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah tanpa syarat. Sehingga seharusnya kita itu bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun. Dan kasih kita kepada Tuhan itu adalah kondisi di mana kita belajar untuk menikmati hadirat Tuhan tanpa ada batasan apapun. Masalahnya adalah seringkali kita itu membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu. Masalahnya seringkali kita mungkin berpikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya dibatasi dengan sebuah waktu. Katakanlah ketika saya ini datang beribadah kepada Tuhan. Ketika saya ini berdoa, ketika saya ini membaca firman Tuhan, baru pada momen-momen seperti itulah hadirat Tuhan itu ada. Tuhan itu mau hadir di dalam hidup saya. Ketika saya ganti popok anak saya, itu Tuhan tidak hadir. Kita seakan-akan membatasi bahwa kehadiran Tuhan itu hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat dalam tanda kutip gerejawi. Waktu-waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat gerejawi, itu artinya Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya berdiri di mimbar ini, itu hadirat Tuhan itu ada. Tetapi ketika saya itu kerja di toko, Tuhan itu tidak hadir di sana. Itu kan di toko ya toko, gereja ya gereja. Makanya masih banyak orang Kristen yang punya pemikiran bahwa bisnis itu kotor. Seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak bisa hadir, najis seakan-akan Tuhan itu tuh hadir tengah-tengah bisnis kita. Tuhan itu hanya bisa hadir tengah-tengah sesuatu yang suci seperti di gereja. Kita malah membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu. Kalau kita memang mau belajar semakin menumbuh kembangkan cinta kita kepada Tuhan, itu artinya apa? Kita belajar untuk menikmati hadirat Tuhan itu dimanapun dan kapanpun kita itu berada. Saudara, kalau kita bicara soal analogi ya, gambaran relasi kita dengan manusia, ya, kalau kita ini memang mengasihi dan dikasihi oleh seseorang, ya katakanlah kita itu mengasihi dan dikasihi oleh istri atau suami atau anak, maka kehadiran kebersamaan itu sesuatu yang kita nikmati karena kita memang mengasihi satu dengan yang lain. Tidak akan mungkin ketika kita itu mengasihi istri ataupun istri mengasihi kita, kemudian ada waktu kita bisa bersama-sama, kita malah gak mau. Komunion, persekutuan antara kita dengan Tuhan itu sesuatu yang berbanding lurus dengan level cinta kita kepada Tuhan. Semakin kita itu mengasihi Tuhan, semakin kita itu bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun kita itu berada. Dan dari situlah kita kemudian lanjut. Apa itu mentaati Tuhan? Dengan jelas Yesus mengatakan, ya ketika kita belajar untuk semakin menikmati hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita, kapanpun dan dimanapun, maka selanjutnya adalah apa? Kita ini mau bekerja untuk Tuhan. Kita ini mau untuk mentaati Tuhan. Kita ini mau untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena pasti tadi ya, contohnya tadi ya, kembali lagi ketika kita punya relasi yang baik karena kita dengan orang yang kita berelasi itu sama-sama saling mengasihi, kita dengan suami, kita dengan istri, atau kita dengan anak, begitu ya. Pasti ketika kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran itu, kita pasti akan juga dengan sukacita menunjukkan kasih kita itu yang terbaik. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Bahwa ketika kita ini menikmati hadirat Tuhan dimanapun
Dan kapanpun, baik di gereja, di rumah tangga kita, di pasar, di toko, dan dimanapun dan kapanpun, maka kita pun juga akan menunjukkan yang terbaik di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tadi. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa kasih itu yang pertama, dan kemudian ketaatan. Sekali lagi tantangan di zaman sekarang, bahaya roh atau semangat zaman now itu adalah penekanan kepada pencapaian sesuatu, achievement. Bahwa kesuksesan hidup kita itu adalah berdasarkan prestasi. Kesuksesan hidup kita itu berdasarkan pencapaian kita. Bahwa kita ini membuktikan bahwa kita ini berhasil di dalam beberapa satu atau dua segi di dalam hidup kita. Apakah kita ini pinter, apakah kita ini punya gelar yang tinggi, apakah kita ini punya penghasilan yang besar, apakah kita ini punya kedudukan yang terhormat. Itu yang menjadi penekanan. Sehingga akhirnya apa? Dampaknya apa? Kalau itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pergumulan iman kita, maka dampaknya adalah apa? Kita menempatkan, kita mengubah urutan itu tadi. Bukan lagi yang ditekankan itu adalah kita itu menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita, melainkan itu sekarang dipindah urutannya. Bahwa kita itu sekarang lebih menekankan kepada prestasi kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Ditekankan kepada bahwa saya ini sudah berhasil untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan lagi kita itu menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita itu menyediakan waktu kita untuk bersatu teduh, katakanlah. Melainkan sekarang yang dikejar adalah seberapa rajin saya itu bersatu teduh. Seberapa lama saya itu bersatu teduh. Seberapa rutin saya itu bersatu teduh. Bukan lagi kita itu menikmati hadirat Tuhan ketika kita itu beribadah di gereja setiap hari Minggu, melainkan yang dikejar sekarang itu adalah apa? Seberapa banyak saya itu tidak bolos atau seberapa sedikit saya itu bolos dari ibadah hari Minggu. Seberapa rutin saya itu dalam 52 minggu itu saya tidak bolos sama sekali. Yang dikejar adalah prestasi, pencapaian, ketaatan. Bukan lagi bicara soal kasih. Sekali lagi ya, saya bukan katakan itu sesuatu yang salah. Karena ketika kita bicara soal relasi antara kasih dengan ketaatan, itu bukan relasi yang dimaknai sebagai sebuah pertentangan. Kita harus pilih salah satu, kasih atau ketaatan, bukan itu. Bukan juga bicara soal sesuatu yang terpisah, yang jalan sendiri-sendiri. Kasih ya kasih, ketaatan, bukan seperti itu. Itu tidak seharusnya dipertentangkan dan tidak seharusnya dipisahkan. Relasinya adalah bicara soal urutan. Urutan yang pertama itu adalah kasih, urutan yang kedua itu adalah ketaatan. Tetapi ketika itu dibalik, saudara, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mentaati Tuhan. Tetapi orang yang mentaati Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Kalau urutannya itu betul, urutan pertama itu adalah kasih, dan urutan kedua adalah ketaatan, maka orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mentaati Tuhan. Tapi ketika urutannya dibalik, hasilnya tidak sama, saudara. Karena orang yang mentaati Tuhan itu belum tentu mengasihi Tuhan. Saudara, bulan ini, minggu pertama, selalu diingatkan bukan ini minggu persepuluhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, dimanapun berada, di gereja, di kantor, di rumah tangga, di pasar dan seterusnya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang rindu untuk semakin menikmati hadirat Tuhan di dalam hidupnya, itu pasti akan memberikan persembahan perpuluhan. Mengasihi, pasti mentaati. Tetapi orang yang mentaati Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang memberikan persembahan perpuluhan belum tentu mengasihi Tuhan.
Bisa jadi memberikan persembahan perpuluhan karena sungkan. Misalkan saya pendeta, nyuruh jemaat, ayo kasih perpuluhan. Terus ternyata saya tidak ngasih perpuluhan. Wah, tak dilok namanya jemaat. Pendeta kok omong doang aja. Pendeta kok tidak bisa ngasih teladan. Nyuruh jemaat ngasih perpuluhan kok pendetanya sih tidak ngasih perpuluhan. Akhirnya sungkan, aduh daripada nanti saya dicela tuh jemaat, ya sudah saya ngasih perpuluhan. Saudara, ngasih perpuluhannya bukan karena mengasihi Tuhan loh. Ngasih perpuluhannya karena sungkan. Bisa juga ngasih perpuluhannya karena FOMO. Kalau pakai istilah generasi muda zaman sekarang, fear of missing out. Waduh, teman saya ini ngasih perpuluhan. Depan saya ngasih perpuluhan, belakang saya ngasih perpuluhan, sebelah saya ngasih perpuluhan. Aduh, daripada nanti saya ketinggalan, ya sudah saya ngasih perpuluhan. Saudara, kita mentaati Tuhan, belum tentu kita itu motivasinya karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu urutannya tidak bisa dibalik, saudara. Karena kalau dibalik, bisa jadi kita mentaati Tuhan itu karena sesuatu yang lain. Bukan karena cinta kita kepada Tuhan. Bahkan dampaknya saudara yang kasih Tuhan, dalam bahasa Inggris itu ada peribahasa putting the cart before the horse. Menaruh gerobak itu di depan kudanya. Yang betul itu kan urutannya kudanya di depan, gerobaknya di belakang dong, supaya bisa ditarik begitu. Tetapi bisa jadi ya, ada satu kejadian gerobaknya di depan, kudanya di belakang. Jadi kita naik di atas gerobak itu atau kereta itu, kudanya bukan di depan tetapi ditaruh di belakang. Tetap bisa jalan, tetap. Tetapi walaupun bisa jalan, jalannya pasti lebih susah dibandingkan kalau gerobaknya yang ada di belakang, kudanya yang ada di depan. Tetapi ketika urutannya dibalik, tetap bisa jalan, tetap. Tetapi jalannya pasti lebih susah. Bahkan kita bisa capek sendiri. Karena urutannya dibalik. Sama juga ketika kita menaruh ketaatan kita di depan dan cinta kita kepada Tuhan di belakang, tetap bisa mentaati Tuhan enggak? Tetap bisa. Tetapi ketaatan kita itu akan menjadi sesuatu yang susah. Menjadi beban. Karena cintanya itu ditaruh di belakang, bukan di depan. Saudara, karena itulah saya khawatir. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu menganggap bahwa menjadi anak Tuhan itu kok begitu banyak aturan gitu ya. Nanti masih disuruh ngasih perpuluhan, nanti masih ada persembahan toh. Ada persembahan enggak Mas Ian? Ada kantong persembahan toh? Sudah kasih perpuluhan minggu ini, suruh ngasih persembahan lagi. Kok terus-terusan tuh nanti ibadah nanti diatur jamnya gitu. Nanti apa begitu? Nanti disuruh ini. Waduh, seakan-akan menjadi orang Kristen itu kok banyak bebannya ya. Sehingga tidak heran saudara, banyak anak Tuhan itu kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Seakan-akan menjadi pengikut Kristus itu sesuatu yang menyusahkan. Apalagi ketika membaca dalam firman Tuhan, dalam Injil Lukas, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Sekali setahun? Enggak saudara. Yesus berkata memikul salib setiap hari. Kok Yesus saya jadi anak Tuhan yuk. Itu bisa kita rasakan karena apa? Ya karena kita naruh gerobaknya di depan, kudanya yang harus di depan itu kita pindah ke belakang. Kita menaruh ketaatan di depan, menaruh cinta kita kepada Tuhan di belakang. Kebalik saudara. Yang betul adalah love first, then obey. Life with Christ first. Hidup bersama Kristus, menikmati hadirat Tuhan itu yang terlebih dahulu. Then life for Christ. Baru setelah itu kita mentaati Tuhan. Baru setelah itu kita tuh hidup bagi Kristus, bekerja bagi Tuhan. Jangan ditukar saudara urutannya. Ketika ditukar urutannya, tak heran banyak di dalam kehidupan kita itu menjadi
orang-orang Kristen yang seakan-akan penuh dengan beban hidup. Seakan-akan mengikut Tuhan itu banyak aturannya. Yang harus kita lakukan ini, lakukan itu. Saya mengajak kita membuka 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Mari kita membuka 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Satu Yohanes 5 ayat yang ketiga. Tadi kita membaca dari Injil Yohanes, penulis Injil yang sama, itu menulis surat, yang isinya juga sama. Apa yang dia dapatkan dari Tuhan Yesus, itu yang dia teruskan kepada orang-orang percaya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, saya baca untuk kita semua. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Yesus tadi dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Bilang lagi oleh Yohanes, kalau kita itu mengasihi Tuhan, maka kita menuruti perintah-perintahnya, sama, tidak berubah. Dan ketika kita mempunyai urutan yang tepat, ya, cinta kita kepada Tuhan yang pertama, baru kemudian ketaatan kita kepada Tuhan, akibatnya apa? Salah satu dampaknya apa? Dilanjutkan, perintah-perintahnya itu susah banget. Apakah bunyinya demikian? Tidak, saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayo ayat ini dihafalkan. Nah, kalau kita tadi ya menaruh ketaatan di depan, bukan cinta kita kepada Tuhan, saudara pasti akan ngomel duluan. Suruh ngafal ayat lagi. Khorbane wis suwe, disuruh ngafal lagi ayat. Ditambahi lagi aturan, tambahi lagi beban. Beribadah kan saudara kita itu menikmati Tuhan kayak sekolah aja, disuruh hafalan ayat. Saudara kita bisa punya mindset seperti itu karena kudanya ditaruh di belakang, gerobaknya di depan. Kita bisa punya hati seperti itu karena ketaatannya ditaruh di depan, cinta kita kepada Tuhan ditaruh belakang. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa sebetulnya melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, sebagai refleksi penutup pada sore hari ini. Kasih kepada Kristus itu bukan sekedar panggilan, ayo cintailah Tuhan, ayo nikmatilah Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Itu bukan sekedar sebuah panggilan, tetapi juga itu kekuatan yang menggerakkan kita. Apalagi Roh Kudus itu hadir bersama-sama dengan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sehingga ketika hati kita itu dipenuhi dengan kasih kepadanya, ketaatan kepadanya itu menjadi suatu yang alami. Makanya tadi dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan karena sesuatu yang alami, perintah-perintahnya itu tidak berat. Bayangkan ya, katakanlah misalkan kita ini punya sakit yang berat. Kemudian kita cari dokter sini, dokter sana, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita. Kemudian suatu kali kita dipertemukan dengan seorang dokter. Dan dokter itu setelah melihat, mencoba untuk periksa kita berkata, oh saya bisa menyembuhkan kamu kok. Kemudian kita tanya, dok, untuk biaya menyembuhkan saya itu berapa? Dokternya kemudian menyebutkan sejumlah sekian gitu ya. Dan kita berkata, aduh dok, saya ini tidak punya uang untuk bayar itu. Jadi ya mohon maaf dok, saya tidak bisa lanjutkan nih. Tapi kemudian dokternya berkata kepada kita, oh tidak usah bingung itu sudah. Saya tetap akan obati kamu sampai sembuh dan itu gratis. Dan betul, dilakukan sama dokter itu, akhirnya betul kita sembuh. Wah kita berterima kasih sama dokter, terima kasih ya dok. Oh ya sama-sama, enggak apa-apa. Beberapa waktu kemudian, tidak ada angin, tidak ada hujan katakanlah gitu ya, dokter itu kemudian telepon kita. Dia berkata,
Amos, apa kabar? Oh, baik dok, apa kabar dok? Oh, baik. Ini permisi ya, saya ini akan datang ke kota di tempat Pak Amos tinggal. Nah, tapi pas kebetulan saya ini baru pertama kali datang ke kota itu. Jadi saya ini tidak tahu apa-apa tentang kota itu. Dan saya tidak kenal apa-apa tentang kota itu. Boleh tidak saya minta tolong? Bisa minta tolong bantu saya carikan hotel yang nyaman lah untuk saya, karena saya tidak tahu apa-apa di kota itu. Kemudian bisa enggak minta tolong sekalian nanti waktu saya sampai di bandara minta tolong jemput saya. Karena saya itu enggak kenal siapa-siapa di kota itu. Saudara, saya mau tanya, ketika saya mendengarkan itu, tiba-tiba dalam hati saya tuh grundel begini, ini dokter ini kok cek ngalem gitu, ngerepotkan orang aja. Oh wis gede kok saya cari hotel sendiri. Sampai bandara kok minta dijemput, cek manjanya. Saya mau tanya saudara, apakah kita akan berpikir seperti itu? Apakah permintaan dari dokter itu yang sudah menunjukkan cintanya kepada kita, ngobati kita sampai kita sembuh tanpa kita itu membayar apapun, ketika dia itu minta kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita akan berpikir itu sebuah beban yang harus kita lakukan? Ataukah kita akan dengan sukacita melakukan apa yang diminta itu sebagai sesuatu yang alami? Saudara, ini bicara soal kasih yang bersifat insani, kasih yang bersifat manusiawi, kasih yang terbatas. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas itu tadi, kasih yang cuma-cuma yang diberikan kepada saudara dan saya, kalau kita memang sudah mengalami kasih itu, kita ini adalah orang berdosa, kita ini adalah sampah yang seharusnya dibuang, tetapi Tuhan mau untuk mereformasi, mentransformasi hidup kita oleh karena cintanya yang tidak bersyarat itu. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, apakah kita anggap sebagai sebuah beban? Duh, melok Tuhan kok cek repote, kok cek susah, sing perpuluhan, sing saat teduh, sing rajin ke gereja, sing jadi garam dan terang dunia. Itu bisa terjadi kalau kita naruh gerobaknya di depan, kudanya ditaruh di belakang. Ketika kita naruh, ketatan kita jadi urutan yang pertama, bukan cinta kita kepada Tuhan urutan yang pertama, dibalik. Ya rugi sendiri kita. Ingat, hidup di dalam persekutuan dengan Kristus adalah fondasi yang kokoh sebelum melangkah untuk bekerja baginya. Ini bukanlah urutan yang bisa diubah. Love first, then obey. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak terbatas itu. Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh dari hari ke hari, kami boleh semakin menikmati cinta itu. Supaya kami boleh dengan sukacita melakukan apa yang Engkau mau. Tidak lagi menjadi beban, menjadi sesuatu yang alami. Karena Engkau mengasihi kami. Dan kami mau mensyukuri dan membalas cinta kasih itu di dalam hidup kami. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.